Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif Analisis Studi Kasus dari kelompok 1. Di sini, kami akan memperkenalkan fasilitator kami adalah Ibu Nupaini SPD dan pengajar praktik kami adalah Pak Rusman SPD. Hai, kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 9, akan memperkenalkan diri kelompok kami, Khairiah Ubaidah, Desi Tiffany, Gita Puspa, dan Rima Dewina. Di ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kita akan membahas 4 kasus yang menyangkut restitusi dan budaya positif. Dari keempat kasus ini, yang menjadi kasus pertama adalah marilah kita bahas untuk kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengajaran tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mari kita bahas untuk kasus pertama. Soal pertama tentang pertanyaan, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu, pertama, menstabilkan identitas. Apakah mereka bersedia melakukan perbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Yang kedua, memfasilitasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Selanjutnya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Karena mereka telah mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketidakan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dan selanjutnya, soal tentang pertanyaannya,
Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah, jadi di sini posisi mereka itu sebagai teman. Karena di dalam percakapan Bu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Di sini ditandai dengan kutipan, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Pertanyaan selanjutnya, jika Anda, Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika menjadi Pak Hasan, menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah tepat, karena Ibu Santi sudah melakukan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya. Next, selanjutnya kita ke kasus yang kedua. Di kasus kedua, ada seorang anak bernama Sabrina bangun terlambat dan dia tentunya terburu-buru sampai di sekolah dan dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan berjalan tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Posisi yang diambil oleh seorang Pak Lukman adalah sebagai penghukum, karena Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan kepada Sabrina dengan kalimat, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan." Di kasus kedua ini, selain seorang penghukum, Pak Lukman juga diposisikan sebagai seorang manajer, di mana Pak Lukman melakukan hal-hal seperti menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Adapun kutipan-kutipan yang menstabilkan identitas pada kasus kedua ini adalah, "Sabrina, Bapak bukan mencari kesalahan kamu. Di sini kita ingin menyelesaikan masalah kamu. Kenapa kamu memakai sepatu berwarna bukan yang hitam?" Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Pada kutipan, Sabrina memakai sepatu tidak berwarna hitam bukan suatu kesalahan jika Sabrina memakainya di tempat yang tepat. Tetapi ini kan sekolah. Menurut Sabrina, apakah boleh memakai sepatu tidak berwarna hitam? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kutipan, "Sabrina, apa nilai-nilai disiplin yang telah kita sepakati di sekolah mengenai atribut sekolah?" Ini adalah bagian-bagian yang menunjukkan Pak Lukman itu adalah seorang manajer. Pertanyaan selanjutnya tentang nilai-nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama, kontrol diri. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan terakhir menurut kelompok kami adalah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
Jawabannya tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan karakter murid menjadi seorang pendendam. Selanjutnya, pada kasus 3. Pada kasus ketiga ini menceritakan seorang guru bahasa Inggris bernama Ibu Dani dan siswanya yang bernama Fajar. Yuk kita simak. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Bu Dani menyapa, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Saat itu, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Sapa Bu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana sih kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengejarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama Ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Menurut kelompok kami, analisis kasus ketiga ini adalah posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar sebagai pembuat rasa bersalah ditandai oleh kutipan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Yang kedua, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dari kasus 3, menurut kelompok kami, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah cinta dan kasih sayang, serta kebebasan. Dari gambar ini kita bisa menjelaskan bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana seluruh manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu diantaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Pertanyaan selanjutnya dari kasus ketiga ini adalah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, adapun pertanyaan yang diajukan adalah, pertama, Fajar, apakah kamu tahu kewajiban siswa itu apa? Kedua, apakah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban belajar di kelas? Dan yang ketiga, apa kamu tidak ingin lebih paham dengan pelajaran bahasa Inggris? Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kelompok kami, pertama, mencari tahu latar belakang dan tindakan dari Fajar. Yang kedua, melakukan kunjungan langsung ke rumah Fajar agar ada tindakan perbaikan dari Fajar. Dan yang ketiga, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Dan terakhir, kita masuk ke kasus yang keempat. Di kasus keempat ini, terjadinya pertikaian antara Dino dan Anto. Mari kita simak. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah yang berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Kata Bu Suti, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali.
Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengganggu. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda-gurau kembali. Adapun pertanyaan dari kasus keempat ini adalah, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Jawabannya adalah, Ibu Suti sedang mempraktikkan sebagai manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama, Ibu Suti sudah menanyakan, di mana Bu Suti menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian meminta Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Yang kedua, menganalisis dan memberikan tanggung jawab. Bu Suti menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing bajunya yang lepas. Dari kebutuhan tersebut, Bu Suti memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus memberikan pengalaman baru, yaitu menjahit. Dan yang ketiga, harmonis. Bu Suti membuat hubungan persahabatan Dino dan Anto kembali harmonis dari sebelumnya. Hal itu terlihat saat jam sekolah Dino dan Anto kembali bercanda dan tertawa bersama. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawaban menurut kelompok kami adalah, Dino dikuatkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu saling menghormati, sehingga ia tidak merasa dipojokkan. Selain itu, ia juga mendapatkan pengalaman menjahit dari tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yaitu memperbaiki kesalahannya. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara diperlakukan dengan nyaman, yaitu kancing bajunya diperbaiki oleh Dino. Pertanyaan terakhir dari kasus 4 ini adalah, kira-kira nilai-nilai kebijakan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban menurut kelompok kami adalah, yang pertama, saling menghormati, yaitu bersikap saling menghargai dan menghormati serta dapat mengendalikan diri dalam bersikap kepada orang lain supaya muncul budaya positif. Dan yang kedua, tanggung jawab dan komitmen, yaitu Dino bertanggung jawab menjahit kancing bajunya Anto. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan damai, yaitu Dino mau belajar menjahit untuk memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas dan kembali bersandang gurau pada saat jam pulang sekolah. Sekian presentasi dari kami kelompok 1.
pada ruang kolaborasi Modo 1.4 Budaya Positif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.